Saya basah. Subhanallah. Subhanallah. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Masya Allah. Surat apa itu Kaila? Al-Isra. Benar jawabannya? Benar. Jawabannya benar, alhamdulillah. Masya Allah. Tadi Syekh membaca dengan sembarang di halaman dan surat apapun karena saya juga penghafal Al-Quran disambungkan oleh Kaila. Naja, tadi yang dibacakan oleh Kaila itu ada di halaman berapa? 284. 284. Yang bawa Al-Quran boleh dicek semuanya di halaman 284, mudah-mudahan Al-Qurannya sama ya. Halaman 284. Di halaman tersebut tadi ayat yang dibacakan posisinya ada di mana? Atas atau bawah? Di tengah-tengah? Ya. Iya. Kalau di halaman 284 ayat yang paling atas ayatnya apa? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Saya bagaimana? Masya Allah, benar. 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 Masya Allah. Subhanallah. Kitab suci yang mana yang bisa seperti ini? Anak hebat seperti apa yang bisa seperti ini? Dan ini dilakukan oleh seorang anak yang dinyatakan lumpuh otaknya. Kemudian di otak kita ada lembaran-lembaran memori apa? Apakah ada ayat-ayat Al-Quran di sana? Atau justru lembaran-lembaran sosial media yang justru menyesatkan? Saudaraku rahimakumullah, siapa sebenarnya yang punya keterbatasan? Jangan-jangan kita yang merasa punya mata tapi tidak bisa baca Al-Quran. Jangan-jangan yang terbatas kita yang merasa sempurna melangkah dengan kaki kita, bergerak dengan tangan kita, tapi ternyata kita tidak punya apa-apa. Saudaraku, inilah ciptaan Allah. Inilah ciptaan Allah yang maha sempurna. Inilah ciptaan Allah yang maha sempurna. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur thumma rji'il basar karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kau tidak akan pernah menemukan cacat, kau tidak akan pernah menemukan kekurangan, kau tidak akan pernah menemukan keterbatasan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kau lihat, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau lihat, farja'il basar, pandang sekali lagi, farja'il basar, hal tara min futur, summarji'il basar. Kau ulangi lagi, kau lihat sekali lagi, kau lihat mana cacatnya, mana kekurangannya. Kau lihat saudaraku, mana ini Najah, ini Kaila. Perhatikan, kita berkata ini punya keterbatasan. Tidak. Kita berkata anak ini cacat. Tidak saudaraku. Jangan-jangan kita yang cacat.
yang tidak pernah baca Al-Quran. Jangan-jangan kita yang terbatas karena tidak punya waktu membaca Al-Quran. Jangan-jangan nanti kita yang di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak punya apa-apa. Kita hanya tunduk. Kita hanya tunduk, tidak punya kemampuan apa-apa. Inilah pemandangan yang paling menakutkan, saudaraku rahimakumullah. Di saat nanti kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hari yang agung, hari yang dahsyat. Liyaumin azim, liyaumin azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Liyaumin azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ingatlah saudaraku, di saat kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kita tidak punya apa-apa. Ternyata kita yang merasa sempurna, yang merasa cukup, ternyata kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya apa-apa. Wahai saudaraku, wahai saudaraku, ini Ananda Najah, Ananda Kaila, Allah yang menghadirkan ke sini supaya hati kita terketuk, bangkit dari keterlenaan terhadap kesia-siaan, keterlenaan terhadap dosa-dosa dan maksiat. Bangkit, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya apa-apa selama ini. Kita malu diberi kesempurnaan, ternyata kita gunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Ingat bahwa ciri ahli surga adalah dia tidak berbuat yang sia-sia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Ciri ahli surga adalah yang meninggalkan yang sia-sia. Ingat saudaraku, kita hidup di zaman milenial yang penuh godaan untuk berbuat yang sia-sia. Ini Allah hadirkan sekarang bahwa ada hambaku, ada ciptaanku. Kau melihatnya serba terbatas, kau melihatnya dia punya kekurangan, tetapi dia punya kesempurnaan. Dia mewakili Al-Quran, hadir untuk menjadi sebuah pribadi Al-Quran, untuk menyentuh hati kita supaya hidup kita bermakna, hidup kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, ayo kembali kepada Allah. Hari ini kita disentuh, hari ini kita diingatkan, hari ini kita benar-benar diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan yang sia-sia itu, tinggalkan dosa-dosa itu. Demi Allah, pasti menyesal suatu saat orang yang ternyata kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak membawa Al-Quran, tidak membawa Al-Quran. Mungkin kita berkata, Pak Ustadz, sulit Pak Ustadz menghafal Quran. Tidak, kata Allah, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ini hamba terbatas, lumpuh otaknya, tetapi ternyata bisa hafal 30 juz. Ini hamba tidak punya mata, ini Kaila tidak punya mata, tapi hafal 30 juz. Kita kemana saudaraku? Kita punya otak yang cerdas, kita punya mata yang sempurna. Kemana kita? Apa yang harus kita jawab ketika nanti Allah minta kepada kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama ini? Saya basah. Subhanallah.